Baik pemirsa, sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1, kami akan persilahkan dulu kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan karena ini saking antusiasnya para jamaah yang datang di Masjid Jami Ar-Rohmah ini, Masya Allah di Cengkareng ini. Kami persilahkan terlebih dahulu atas nama Bapak Yudiman. Boleh berdiri Pak Yudiman, akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya, pertanyaan saya, bagaimana cara melatih diri kita supaya terhindar dari sifat cari muka sehingga kita ikhlas dalam menjalankan ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Yai. Baik, kita akan temukan jawabannya, tips langsung dari Allah dalam surat An-Najm. Dan ini Allah ajarkan juga kepada Nabi. Supaya terhindar dari orang-orang yang mencari muka. Ketika Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Ini tipsnya. Kalau ente pengen selamat dari sifat bermuka dua, maka Nabi juga dipesan diajarkan oleh Allah, ya Muhammad, berpalinglah engkau amman tawalla an dzikrina, dari orang-orang yang dia berpaling dari peringatan kami. Karena orang yang bermuka dua dipastikan mereka tidak takut dengan hari akhirat. Orang yang bermuka dua dipastikan mereka tidak takut dengan berbagai ancaman yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka anzikrina dalam tafsirnya anil Quran. Ente kalau ada orang kagak demen sama Al-Quran, jangan pakai ditemenin. Ente kudu menjauh. Baik-baik. Ini orang bahaya. Kau akan terbawa dalam komunitas mereka. Dan biasanya mukanya mirip-mirip kalau orang yang muka dua. Lihat tuh, lihat mukanya. Mirip banget nih, sama-sama orangnya. Ya benar Ustaz, saya tegesin. Dah begini semua nih muka. Karena yang dia ingin lakukan atau yang ingin dia dapatkan adalah sesuatu yang membahagiakan orang yang dia bela supaya dia terus dipakai. Makanya diceritakan oleh Allah dalam kelanjutan ayat itu, ciri mereka adalah walam yurid illal hayatad dunya. Orang yang kayak begitu, dia kagak pernah pengen kebahagiaan kecuali hayatad dunya. Dia nggak pengen akhirat. Maka kalau kita ingin selamat dari orang yang bermuka dua, kudu sering datang ke majelis taklim Damai Indonesiaku TV1. Kau akan diingatkan tentang sesuatu yang membersihkan dirimu supaya mereorientasi lagi. Jangan ampe cuman urusan dunia. Kata Al-Quran dalam ayat lanjutannya, dikecilin banget tuh mereka yang suka cari muka, pengen girangin makhluk. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Itu dia kadar otak mereka sampai di situ doang pengetahuannya. Dianggap hidup cuma di dunia doang. Maka secara konkret saya ingin katakan, pilih komunitas orang-orang yang mereka ikhlas dalam berbuat, dan kalaupun mereka bermanis muka, mereka bermanis muka untuk mendapatkan ridho Sang Pencipta. Termasuk seorang istri. Ketika dia bermanis muka hanya untuk suaminya, dia dandan secakep-cakepnya, giliran ada suaminya. Ini kan bermanis mukanya terbalik. Giliran ada lakinya di rumah kagak pakai bedak. Giliran dandan, giliran mau kondangan dandan sampai setengah jam, 1 jam. Banyak yang begitu. Nah, tuh dia orangnya, tuh dia orangnya. Closingnya begitu amat ya. Baik, kami persilakan berikutnya ada Ibu Krisna. Boleh berdiri Ibu Krisna, akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Saya Krisnawati. Bagaimana cara menghadapi seorang teman yang sering banget datang ya, ngajak ngomongin, tahu nggak orang itu bisa beli mobil karena apa? Karena uangnya bukan uang dia, uang korupsi gitu. Kemudian dia berbalik arah, datang ke
yang bersangkutan bilang, kamu diomongin sama ibu itu, katanya kamu beli mobil dengan uang yang gak halal gitu. Cik. Bagaimana? Itu ngomong-ngomong, ibu ngomonginnya kapan itu, Bu? Saat ini nih Pak. Kayaknya persis banget gitu ya Ustaz ya. Persis. Niru- Saya ragu kalau yang Iya. ngomongin itu orang lain, bukan. Dirinya persis banget. Ya maaf. Ya, jadi Baik. gimana Di pertanyaannya Bu? Pertanyaannya, Supaya Bagaimana menghadapin menghadapi? orang nih. Dia datang ke saya, Ya. misalnya datang ke saya. Bu, orang itu tahu nggak beli mobil? Ya. Itu pakai uang apa? Iya. Uang ini orang korupsi, Ya. uang yang nggak halal gitu. Oke, siap. Baik. Ternyata dia berbalik, kamu diomongin sama ibu Chelsea. Iya. Iya, Katanya ya itu. kamu beli mobil Kayak pakai uang. Ibu Chelsea ya, Ibu Chelsea rupanya. Iya. Oke, jadi temannya Ibu Chelsea ternyata. Oke, boleh duduk Baik. kembali. Oke, bisa ditangkap pertanyaannya Ibu. Baik, silakan Ustaz Zaki Mirza. Masya Allah, ini program Damai Indonesiaku tapi vibes-nya rasanya ngelihat sinetron azab ilahi. Siksa kubur. Siksa kubur. Yang diomongin kan perempuan sama perempuan tuh ya. Emang udah setelan pabrik dari sononya. Laki ini bapak-bapak, apalagi aki-aki. Udah jarang banget ngomong. Ngapa? Turunan Nabi Adam. Ujungnya mingkem. Adam. Perempuan turunan Siti. Itu dia. Kan kita ada istighfar Bu. Ya, sebenarnya kalau temen ngajakin, ibu juga jangan langsung nyolot. Mentang-mentang kepengen orang lain ibu solehah. Bu tahu nggak tetangga kita katanya sih yang mobilnya baru, kalau malam lakinya ngepet. Misal. Ini Ustadz pinter amat ngegosipnya ya. Ibu jangan langsung sok-sok yang paling soleha. Astagfirullah. Enggak gitu juga kali. Bu mohon maaf, saya lagi berusaha jaga hati. Kayaknya kita banyak omongan yang jauh lebih bermanfaat deh. Kan enak. Tapi masih untung loh, ada emak-emak diajak ngegosip begitu, dia sih nggak istighfar langsung. Allahu la ilaha illallah wal hayyul. Diruqyah ya. Ada etika, ada adab Bu ya. Kan tidak selamanya kesolehan hati itu harus ditunjukkan dengan cara yang tidak baik. Ada namanya akhlak. Apa Bu? Akhlak. Jangan sampai kita berusaha menata hati tapi disampaikan tidak dengan akhlak yang baik. Istighfar itu kan rem. Ibu naik motor, ibu naik mobil. Harusnya kan kalau ngerem itu pakem dong. Ya nggak Bu? Direm berhenti. Ini kadang yang repot bukan yang ibu yang naik motor, tapi yang di belakang yang harus lebih hati-hati. Sekarang ras terkuat di atas bumi, itu kalau udah di atas motor metik, bapak-bapak mending kita ngalah aja deh Pak. Ini satu-satunya makhluk sen kanan belok kiri. Justru kita yang sering banyak istighfar, rem itu harusnya ngeberhentiin lisan ibu. Astagfirullahalazim, pakem dong, titik dong. Jangan istighfar, astagfirullahalazim, tapi koma. Astagfirullahalazim, emang iya rasa-rasanya, aduh. Baik. Istighfar, mohon ampun, kita nih udah kita ibadah belum bener, tapi paling enggak berusaha semaksimal mungkin buat jaga lisan. Gitu Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Siap. Ustadz Zaki Mirza. Ini emang Ustadz Zaki Mirza kalau ngomongin mendekati otomotif ya, balancing, rem gitu-gitu Ustadz ya. Iya, saya memang punya bengkel. Pak. Oh iya. Baik, berikut saya akan bacakan lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1 atas nama Aziza Rahma yang akan dijawab Ustaz Zalina. Assalamualaikum, izin bertanya. Seseorang aktif di kegiatan sosial tetapi tujuannya agar dipuji dan dikenal. Nih, bagaimana cara membedakan antara amal baik yang ikhlas dan yang hanya untuk pencitraan? Singkat saja Ustaz Zalina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman sekarang zaman media sosial. Kita nggak bisa nih kalau nggak posting. Ambil sisi positifnya. Mudah-mudahan dengan kita share, dengan kita posting, hati kita terjaga, niatnya juga untuk
memotivasi. Niatnya juga nanti mendapat pahala jariah ketika ada yang mengikuti. Mudah Bapak Ibu untuk kita membedakan yang ikhlas dengan yang cuma berharap pujian. Yang ikhlas dengan yang cuma cari muka. Kalau yang ikhlas itu ada nggak ada, dilihat orang nggak dilihat orang, posting nggak posting, tetap semangat melakukan kebaikan. Tapi beda lagi dengan orang yang cari muka atau bermuka dua. Kalau dilihat orang, kalau diposting, kalau ada kamera baru semangat. Kalau nggak ada yang lihat, nggak cari muka, dia lemes langsung. Nah itu kelihatan niatnya dari situ. Maka semoga Allah mudahkan hati kita, Allah berikan hati kita bibit-bibit keikhlasan. Karena sesungguhnya perbuatan itu dinilai dari niatnya. Dan niatnya yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Zalina atas jawabannya. Dan satu lagi saya akan bacakan pertanyaan lewat Instagram, akan dijawab oleh Kiai Syarif atas nama Anindia. Assalamualaikum, izin bertanya. Ada orang yang berubah sikap tergantung siapa yang dihadapinya. Lembut ke atasan, kasar ke bawahan. Nah pertanyaannya, apa kaitan sikap ini dengan penyakit hati seperti riya dan nifak? Silakan Ustaz. Ya, kalau dalam Al-Quran bahkan yang kayak begini, Nabi sempat diberikan peringatan oleh Allah. Karena saking banyaknya orang yang model kayak begini. Wa min ahlil madinati maradu ala nifaq. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Sanu'adzibuhum marratain. Itu kata Al-Quran. Jadi kita akan ketemu dengan orang yang di satu waktu dia berbuat lembut, sopan kepada orang yang dia punya kedudukan karena dia ada yang dia inginkan. Giliran ama yang lebih bawah bengis banget, galak banget. Atau kemudian watak aslinya baru kelihatan. Maka inilah orang-orang munafik. Dia harusnya menjadi, kalau dalam Al-Quran, adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Dia harusnya berlaku lembut kepada orang-orang yang beriman. Apalagi kita negara Republik Indonesia. Dengan banyak orang yang berbeda, bukan hanya pendapat tapi agama. Tapi Nabi mengajarkan hatta kepada orang yang beda agama, kalau mereka tidak mengganggumu, jangan kau berlaku zalim kepada mereka. Bayangkan bagaimana penyakit hati orang yang ditanyakan dalam kasus tadi. Giliran sama atasan, dia kelihatan sopan, kelihatan lemah lembut. Tapi sama istri di rumah, galaknya nggak ketulungan. Ya, saya ketemu dengan orang-orang yang mereka zalim. Ente jangan begitu. Pada saatnya nanti Allah janjikan dalam Al-Quran, sanu'adzibuhum marratain. Orang yang munafik, orang yang bermuka dua, orang yang dzul wajhain, kata Al-Quran, kami akan siksa mereka 2 kali. Sanu'adzibuhum marratain. Pada saat di dunia dan pada saat nanti dibangkitkan. Mereka tidak akan pernah hidup tenang kalau mereka munafik, kalau mereka bermuka dua, kalau mereka menyakiti, bahkan mereka tidak menampilkan sesungguhnya dirinya. Bila ada kepentingan, dia akan tunduk. Tapi dia mempunyai kekuatan, dia akan berlaku zalim. Dan inilah banyak pemandangan wajah yang ada di Republik ini yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan terus negeri kita. Karena banyak orang yang, masa sih negara kita saling memaki, saling menghujat. Bahkan kadang-kadang mereka mempunyai basic agama yang kuat. Why? Limada? Ini dia sebab orang-orang yang ingin mendapatkan dunia. Walam yurid illal hayatad dunia. Yang mereka inginkan adalah kehidupan dunia. Sehingga mereka lupa berbelas kasih. Sehingga mereka rela menipu dan menzalimi. Semoga ini menjadi sebuah pecutan yang akan membuat kita kembali ke jalan yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Ahmad Naji, Ustadz Zaki Mirza dan juga Ustadz Zalina. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah khasanah keilmuan keagamaan kita untuk semakin terhindar dari sifat-sifat orang yang cari muka. Khususnya bagi diri kita sendiri untuk terhindar dari sifat-sifat munafik. Nauzubillah summa nauzubillah. Di segmen berikut pemirsa kita nanti akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru-guru kita. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Berdoa sekaligus bermuhasabah ya. Dan akhir kata, mewakili kru yang bertugas saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, mari kita angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau yang menciptakan kami. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Apapun yang ada di dalam hati kami, Engkau mengetahui. Dari majlis mulia ini kami mengemis, mengetuk pintu-Mu ya Rabb. Jadikan hati kami terpelihara dari perkara, dari sifat yang tercela. Ya Allah, terlebih dari sifat bermuka dua, orang-orang munafik yang mereka akan berada di kerak neraka jahanam. Ilahana, jangankan merasakannya, membayangkan kami tak kuasa. Maka di majlis mulia kami memohon kepadamu ya Rabb, selamatkan kami dari sifat bermuka dua, dari sifat munafik dan semua anak keturunan kami. Ilahana, kami juga meminta kepadamu, bimbing pemimpin-pemimpin kami, agar mereka berlaku jujur setiap saat, membimbing dan memimpin rakyatnya dengan hati. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kembali kami mengakui tidak ada yang tersembunyi dari semua pengetahuanmu. Maka bila ada salah, mohon maafkan. Mohon Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ilahana, di majelis ini juga kami meminta, muliakan orang tua kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Bila keduanya telah tiada atau seorang dari mereka telah tiada, ya Rabb, luaskan kubur mereka, penuhi dengan cahaya dan jadikan kami anak-anak yang berbakti, membahagiakan mereka semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.